الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Jumat siang yang singkat ini khatib akan menyampaikan kepada hadirin semua jamaah Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah tentang bagaimana kesabaran dari Nabi yang keempat setelah Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Bagaimana kesabaran Nabi Hud alaihi salatu wassalam? Tentu dapat dilihat dari kisahnya. Dan kisah dari Nabi Hud tidak terlepas dari kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena semenjak Allah datangkan banjir bandang, Nabi Nuh masih punya kesempatan hidup selama 350 tahun untuk berdakwah dan menikmati hasil dakwahnya. Dan dampak dari banjir bandang itu sendiri, ternyata Allah menghabiskan semua kaum-kaumnya Nabi Nuh. Jadi Allah hanya menyisakan anak-anaknya Nabi Nuh. Dan kita perlu tahu bahwa putra dari Nabi Nuh ada 5. Yang pertama meninggal sebelum datangnya banjir bandang. Tidak disebutkan dalam sejarah siapa namanya, walaupun ada yang berpendapat bernama Syam. Kemudian anak yang kedua, ketiga, dan yang keempat berturut-turut bernama Sam, Ham, dan Yafis. Sedangkan anak yang kelima bernama Yam, yang orang Bani Israel memberi nama Kan'an. Dan anak yang kelima inilah yang tidak berbakti kepada orang tuanya, sekaligus ingkar kepada Allah, dan juga istri dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Keduanya terseret banjir bandang dan dijamin masuk neraka. Jadi yang selamat hanya 3 putranya, Sam, Ham, dan Yafis. Setelah banjir bandang selesai, ketiga putranya menyebar. Yang bernama Sam, kalau sampai sekarang kita telusuri, menempati di daerah Mesir dan Turki. Di sana ada suku namanya suku Kiptiah, di mana pada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dulu pernah mendapatkan hadiah seorang putri dari suku Kiptiah. Sedangkan yang bernama Yafis, generasinya itu menempati di daerah Rusia, tetapi kebanyakan lebih suka menjadi budak tetapi berkulit putih. Sedangkan putranya yang bernama Ham, itulah yang menurunkan generasi di daerah Jazirah Arabia. Dan yang benar-benar orang Arab asli
yang menjadi nabi itu hanya 4. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, kalau suatu ketika ibadah kita, praktek sholat kita, termasuk bahasa komunikasi kita, ada orang yang berkomentar kita ke Arab-Araban, itu tentu salah besar. Karena ternyata Nabi yang diturunkan di Jazirah Arabia hanya 4. Padahal jumlah Nabi adalah 124.000. Nah, Nabi yang pertama yang lahir, yang hidup di Jazirah Arabia adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi Hud hidup di daerah Hadral Maut di antara Yaman dan Oman. Disitulah Nabi Hud mendapatkan perintah Allah untuk berdakwah kepada umatnya, yang seperti biasa dari nabi ke nabi itu biasanya selisihnya 10 abad atau 1000 tahun. Jadi sangat wajar ketika ditinggal oleh nabinya kemudian digantikan oleh ulama. Ulama ketika itu orang-orang alim, orang-orang soleh. Tetapi karena jangka waktunya terlalu panjang, umatnya biasanya sudah mulai ingkar. Termasuk umatnya Nabi Nuh sudah mulai menyembah berhala yang tadinya mengagung-agungkan orang soleh. Sekarang dijadikan, ketika itu dijadikan berhala besar, ada 3 berhala. Itulah yang disembah-sembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kaum ini sangat terkenal sekali di dalam Al-Quran. Kaum ini bernama kaum Ad. Allah tuliskan di dalam surat Al-Fajr ayat 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah mengkisahkan, menenggelamkan, memusnahkan kaum Ad? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iram adatil imad, dari penduduk Iram. Jadi hadirin, kaum Ad ini boleh dibilang kaum raksasa. Karena tingginya memang sih bukan tertinggi, karena manusia tertinggi yang pertama adalah Nabi Adam yang tingginya 60 hasta atau 30 meter. Setelah itu kaum Ad yang juga tinggi tapi masih kalah tinggi dengan Nabi Adam. Dan terus menerus sampai sekarang semakin mengecil. Entah kenapa, itu memang mungkin takdir Allah. Tapi ketika itu kaum Ad itu Allah sendiri yang mengatakan kaum yang paling cerdas, hebat, dahsyat, gagah dan besar. Memang dari golongan raksasa. Beberapa tahun yang lalu tim eksplorer arkeolog gurun pasir Jazirah Arabia menemukan tengkorak, kepala tengkorak. Tengkoraknya saja sebesar bulldozer, itu baru kepalanya, apalagi badannya itu. Dan diduga keras itu adalah generasi atau kaumnya kaum Ad ya. Dan mereka suka menempati di bukit-bukit berpasir yang disebut Al-Ahqaf. Mengapa mereka suka menempati bukit-bukit berpasir? Karena ingin menunjukkan bahwa bangsa kamilah, kata kaum Ad, bangsa yang hebat, yang tidak akan dimatikan oleh Allah, tidak ada yang paling akan mematikan, kekal menurut dia. Maka dia menempati tempat-tempat yang tinggi. Sudah tempatnya tertinggi, beliau kaum Ad ini mampu membangun istana-istana tinggi pencakar langit. Jadi kayaknya nggak masuk akal kalau kita bandingkan zaman sekarang. Sekarang juga banyak gedung-gedung bertingkat. Maka kita jangan bayangkan kalau dulu zaman purbakala seperti hutan belantara, tidak. Ternyata juga gedung-gedung bertingkat. Bahkan istana-istana kaum Ad itu tingginya pencakar langit. Berarti teknologi zaman dulu hebat sekali itu. Cuma Allah tenggelamkan mereka semua. Kenapa mereka tenggelamkan? Kisahnya sama dengan Nabi Adam, sama dengan Nabi Idris, sama dengan Nabi Nuh, cuma versinya berbeda. Nah, kaum Ad ini dimusnahkan Allah dengan cara bertahap. Allah perintahkan Nabi Hud dulu untuk berdakwah, mengajak kebenaran. Tetapi yang dihadapi oleh para nabi juga versinya sama, dihina, dicaci maki,
Bahkan pada akhirnya Nabi Hud dikatakan kamu gila. Padahal Nabi Hud membawakan syariat, membawakan peringatan juga dari Allah. Kalau engkau tidak taat kepada Allah, Allah akan menurunkan awan panas ya. Apa yang dikatakan kaum Ad, silakan saja. Kalau kamu memang nabi, kalau kamu memang rasul, mestinya punya mukjizat dan tunjukkan mukjizatnya. Jadi malah menantang ini. Maka kalau zaman sekarang ada orang menantang, berani dengan kebenaran, ini berarti generasinya kaum Ad. Na'udzubillah min dzalik. Maka benar pada hari yang sudah ditentukan, Allah datangkan awan. Apa komentar kaum Ad melihat sekumpulan awan? Mereka berkomentar, itu air hujan yang akan segera datang menyirami daerah kita. Konon 3 tahun Allah turunkan musim kemarau. Jadi 3 tahun tidak ada air. Ini hukuman yang pertama itu secara bertahap. Begitu awan datang, kaum Ad beranggapan itu hujan yang segera turun. Ternyata tidak. Begitu awan mendekati, semuanya bergelimpangan, kepala lepas, tangan lepas, kakinya lepas, dan itu berlangsung selama 7 hari 8 malam. Walhasil semua generasi kaum Ad dimusnahkan oleh Allah. Mungkin ada beberapa saja yang diselamatkan karena mungkin masih ingat, masih berbakti, masih sadar, dan nanti akan menjadi generasi kaum Ad yang kedua yang disebut kaum Tsamud. Itu pun nanti akan ingkar lagi kepada Allah, sehingga Allah menurunkan Nabi yang kelima, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Demikian hadirin kisah singkat Nabi Hud alaihi salatu wassalam dengan kesabarannya di dalam berdakwah. Jadi kalau kita selama ini sabar-sabar biasa, tentu belum apa-apanya bila dibandingkan dengan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu hadirin, setidaknya kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi seorang nabi yang diturunkan di Jazirah Arabia. Wa qur rabbirfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, misi dan visi yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ternyata sama dengan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kalau kita bangun pilar, maka ada 3 pilar sebagaimana dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Ada permintaan ista'inu, minta kepada Allah, hanya minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua bisabri, dengan kesabaran, dan yang ketiga dengan sholat. Ini kalau di dalam ilmu marketing namanya A3, attention, action, attitude. Jadi ada sikap, ada action, ada perhatian. Minta kepada Allah dengan sholat dan dengan sabar. 3 ini saja hadirin, kalau kita bisa melaksanakannya, insya Allah dapat menjadi insan yang kamil. Mari berikutnya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kesolehan para nabi alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاطع الشهوات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.